Halo semuanya, perkenalkan kami Viola dan Valerio dari kelas 12 IPA. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai rangkaian arus bolak-balik. Selamat mendengarkan. Oke, jadi sebelum masuk ke hal-hal yang lebih dalam, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arus DC dan juga AC. Yang pertama ini ada arus DC. Jadi pengertian dari arus DC ini adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah. Arah pengaliran arus listriknya itu hanya positif dan negatif saja. Nah, arah searah ini didefinisikan sebagai arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Bisa dilihat dari grafik yang kami tampilkan di situ bahwa mereka memiliki nilai yang tetap dan konstan terhadap satuan waktu. Lalu kelebihan dari arus DC ini yang pertama adalah stabilitas tegangan yang lebih tinggi, lalu lebih aman bagi manusia dan juga binatang, lalu lebih mudah diprediksi dan dikendalikan dibandingkan arus AC, lalu banyak digunakan dalam aplikasi portable dan juga kebanyakan peralatan elektronik. Namun kekurangan dari arus ini adalah tidak dapat diteruskan melalui jarak jauh tanpa hilang besar daya, lalu lebih mahal untuk diteruskan melalui transmisi dan distribusi dibandingkan arus AC. Lalu selanjutnya peralatan tambahan dibutuhkan untuk mengubah arus DC menjadi AC. Nah, selanjutnya itu adalah arus AC. Nah, arus AC ini dia memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Arah arusnya itu tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Nah, bisa dilihat di grafik yang ada di PowerPoint bahwa gelombang dari arus AC ini berbentuk sinusoidal atau naik turun dan tidak konstan terhadap satuan waktu. Nah, arus AC ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain mudah untuk diubah-ubah tegangannya melalui transformator atau biasa disebut trafo. Yang kedua, mudah didistribusikan ke jarak jauh tanpa hilang besar daya. Yang ketiga, lebih efisien dalam penggunaan transmisi dan distribusi dibandingkan arus DC. Dan yang terakhir, banyak digunakan dalam industri dan rumah tangga. Namun, arus AC sendiri memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, memerlukan peralatan tambahan untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Yang kedua, lebih berbahaya bagi manusia dan binatang daripada arus DC karena tegangannya yang besar. Dan yang ketiga, dapat memicu interferensi elektromagnetik dengan peralatan-peralatan lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah arus AC dan DC. Jadi, pada awal abad ke-20, terjadi persaingan antara Thomas Edison yang mendukung arus searah atau DC dan Nikola Tesla yang mempromosikan arus bolak-balik atau AC. Tesla dan George Westinghouse berhasil membuktikan keunggulan AC dalam distribusi jarak jauh. Nah, pembuktian yang dilakukan oleh Tesla dan George Westinghouse ini berhasil mengunggulkan arus AC dan mengalahkan arus DC. Akhirnya, sistem AC menjadi standar dalam industri listrik modern. Nah, jadi awalnya itu Nikola Tesla sebelum mencetuskan arus AC, dia bekerja kepada Thomas Alva Edison yang saat itu menemukan bola lampu dengan metode arus DC. Nah, Nikola Tesla melihat bahwa arus DC ini kurang efektif karena tidak bisa didistribusikan dengan jarak jauh dan akhirnya dia mencoba untuk menemukan sebuah penemuan baru yaitu arus AC. Namun, arus AC ini tidak diterima oleh Thomas Edison dan Nikola Tesla yang saat itu bekerja kepada Edison dan tidak dibayar gajinya, dia merasa sakit hati dan akhirnya memutuskan untuk keluar dan membuka laboratoriumnya sendiri yang didukung oleh perusahaan George Westinghouse. Dan George Westinghouse membiayai segala penelitian yang dilakukan oleh Nikola Tesla untuk menaikkan popularitas arus AC itu sendiri. Dan akhirnya
Nikola Tesla berhasil bersaing dengan Thomas Edison. Nah, Thomas Edison juga melakukan beberapa usaha untuk menjatuhkan Nikola Tesla, antara lain pada saat itu Thomas Edison membuktikan bahwa arus DC itu tidak seberbahaya arus AC, dan arus AC sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Hal ini dilakukan dengan cara Edison yang waktu itu menyetrum seekor gajah menggunakan arus DC namun tidak mati, dan dia menyetrum gajah juga menggunakan arus AC dan gajah tersebut mati. Nah, Nikola Tesla selalu menjelaskan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya kalau arus AC itu tidak berbahaya, dan dia juga membuktikan dengan bahwa dia bisa membuat alat untuk hukuman mati yang digunakan untuk hukuman-hukuman, dan alat tersebut menggunakan arus searah atau arus DC. Dalam hal ini, Nikola Tesla membuktikan bahwa arus AC tidak berbahaya jika digunakan dengan cara yang benar dan jika digunakan dalam jumlah yang benar. Dan jika digunakan dengan cara yang benar, arus AC ini bisa menjadi suatu penemuan yang sangat efisien bagi kehidupan manusia. Oke, selanjutnya ini ada video mengenai mana arus yang lebih efektif yang bisa kita pakai. Namun kita tidak akan memutarkan videonya dan kita akan memberikan link video ini di deskripsi nantinya. Nah, tapi sekarang kami bakalan menjelaskan isi dari video ini sendiri. Jadi isi dari video ini sendiri adalah mengenai kenapa sih si PLN itu tuh pakai listrik AC dan bukan DC. Jadi PLN menggunakan listrik AC sendiri karena listrik AC dinilai lebih efektif dan lebih murah. Nah, jadi prosesnya ini pertama dari pembangkit listrik, energi berupa air, uap, atau matahari, dan lain-lainnya itu bakalan diubah menjadi energi listrik melalui turbin. Lalu setelah itu, tegangan akan dinaikkan menggunakan trafo step up. Setelah itu akan langsung menuju proses transmisi, melewati ke gardu induk. Lalu tegangan akan diturunkan dan langsung ke proses distribusi menggunakan gardu transformator. Lalu tegangannya akan diturunkan menggunakan trafo step down dan akan disalurkan ke konsumen akhir berupa rumah-rumah kita. Mengenai perhitungan harga yang lebih efektif akan dijelaskan oleh Ria. Nah, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan mengenai tegangan mana yang lebih efektif, ya AC atau DC. Nah, jadi di sini aku coba buat zoom sedikit ke perhitungannya ya. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan perhitungan harga dari arus DC sendiri dan arus AC. Nah, jadi pertama-tama kita mulai dari arus DC dulu. Nah, untuk mencari daya yang hilang, kita akan menggunakan rumus I sama dengan P per V. Dengan P adalah daya dan V adalah tegangan. Nah, lalu dari perhitungan ini, kita mengambil angka yang disimulasikan di gambar ini. Jadi, gambar ini tuh menggambarkan bahwa ada daya sebanyak 20 megawatt yang ada di sumbernya. Dan dia menghasilkan 22 kilovolt yang tidak dinaikkan menggunakan trafo, karena ini adalah arus DC. Jadi arus DC tidak dinaikkan oleh trafo, tidak bisa dinaikkan oleh trafo, dan harus dirubah terlebih dahulu ke arus AC jika ingin dinaikkan. Nah, lalu kita menganggap bahwa penyaluran arus listrik ini terjadi hambatan sebesar 2 ohm dengan jarak 1 km. Nah, lalu untuk memperhitungkan berapa banyak daya yang akan dibutuhkan untuk mencapai rumah-rumah warga, kita akan menggunakan rumus P sama dengan I kuadrat dikali R.
Nah, rumus ini didapatkan dari turunan yang P sama dengan I dikali V. Nah, V itu kan I dikali R. Jadi, kita langsung substitusi aja untuk menggunakan satuan-satuan yang ada. Jadi, dengan itu bisa kita lihat bahwa 910 kuadrat didapat dari daya yang hilang tadi dikali 2 ohm, yaitu hambatan yang tadi ada di gambarnya, dan inilah hasil yang didapatkan. Nah, lalu kita akan menghitung biayanya ini selama kurang lebih 1 hari. Nah, jadi dengan jumlah daya terbuang yang sebesar ini, kita kali dengan 24 jam, dan kita mendapatkan 41 dikali 10 pangkat 3 kWh. Nah, kita beranggapan bahwa 1 kWh ini sama dengan 1000 ya, supaya perhitungannya menjadi lebih mudah. Nah, maka pengeluaran biaya listrik per harinya adalah 1000 dikali 41 kali 10 pangkat 3, yaitu totalnya adalah 41 juta rupiah per harinya. Itu adalah biaya yang dikeluarkan hanya untuk daya yang terbuang jika kita menggunakan arus DC. Nah, baik, selanjutnya kita akan melihat keefektifan arus AC. Nah, di sini kita menggunakan media yang sama ya. Jadi tetap sumber awal daya yaitu 20 megawatt dan tegangan yang dihasilkan tetap 22 kilovolt. Namun dinaikkan menggunakan trafo menjadi 230 kilovolt. Kita juga akan tetap menggunakan hambatan yang sama yaitu 2 ohm dan jarak yang sama yaitu 1 kilometer. Nah, kita beralih ke perhitungannya. Kita menggunakan rumus yang sama di sini, namun dengan angka yang berbeda. Nah, jadi di sini rumusnya adalah I sama dengan P per V. Nah, lalu didapatkanlah daya yang terbuang sebesar 87 ampere. Nah, kenapa dia nilainya lebih kecil? Karena tegangan itu berbanding terbalik dengan daya. Nah, jadi semakin besar tegangan, maka jumlah daya akan semakin kecil. Nah, karena kita udah dapat daya yang hilang ini, kita bakal menggunakan rumus ini untuk mencari berapa sih yang nanti bakal terbuang dalam 1 hari itu. Nah, lalu dapatkan perhitungannya, kita lakukan perhitungannya, substitusi, dan kita mendapatkan 15 kW dikali 24 jam. Dan kita mendapatkan 360 kWh. Nah, angka ini adalah jumlah dari daya yang terbuang selama 1 hari. Nah, kita tetap beranggapan bahwa 1 kWh itu bernilai Rp1.000. Nah, maka pengeluaran yang kita dapatkan adalah sekitar Rp360.000 dalam 1 hari untuk biaya yang terbuang. Nah, jika dibandingkan dengan arus DC tadi, yang memiliki jumlah Rp41 juta hanya untuk menutupi biaya daya yang terbuang, kita dapat melihat dan menyimpulkan bahwa arus AC lebih efektif untuk digunakan sebagai pendistribusian jarak jauh karena bisa dinaikkan dengan mudah oleh trafo. Selanjutnya adalah mengenai penerapan arus AC sendiri. Nah, jadi penerapan arus AC ini bisa kita temukan di rumah kita. Seperti contohnya ini ada kipas angin, kulkas, televisi, atau juga ada setrika. Nah, sebenarnya itu mereka itu menggunakan arus DC, namun mereka menggunakan konverter atau inverter untuk mengubah arus DC tersebut menjadi arus AC. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan.